Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 7, perkenalkan nama saya Duningsih, NPM 18110106, bersama dengan teman saya Aufa Surya Husna, NPM 18110090. Jadi di presentasi kali ini kami akan membahas tentang kebudayaan dan kontak antar budaya. Nah, berbicara tentang kebudayaan adalah sangat kompleks yang berarti sangat luas, beragam, dan bersifat dinamis serta selalu berkembang. Nah, sebagai manusia yang berbudaya, manusia selalu menciptakan sesuatu dengan budayanya masing-masing sehingga melahirkan suatu kebudayaan. Dan perlu diketahui bahwa kebudayaan itu bukan suatu pembawaan, melainkan suatu proses hasil interaksi manusia dengan lingkungan sekitar sehingga terbentuklah suatu budaya. Taylor menyatakan bahwa budaya adalah keseluruhan yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, seperti kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Herkovits dalam M. Munandar Sulaiman mengajukan proposisi tentang teori kebudayaan, yaitu yang pertama, kebudayaan dapat dipelajari. Yang kedua, kebudayaan berasal atau bersumber dari segi biologis, lingkungan, psikologis, dan komponen sejarah eksistensi manusia. Yang ketiga, kebudayaan mempunyai struktur. Keempat, kebudayaan dapat dipecah-pecah ke dalam berbagai aspek. Kelima, kebudayaan bersifat dinamis. Yang keenam, kebudayaan mempunyai variabel. Yang ketujuh, kebudayaan memperlihatkan keteraturan yang dapat dianalisis dengan metode ilmiah. Yang kedelapan, kebudayaan merupakan alat bagi seseorang individu untuk mengatur keadaan totalnya. Nah, itulah beberapa proposisi tentang kebudayaan menurut Herkovits dalam M. Munandar. Nah yang selanjutnya yaitu ada bentuk kebudayaan. Nah, bentuk kebudayaan ini ada dua. Yang pertama ada bentuk material, yaitu hasil kebudayaan fisik yang diciptakan oleh manusia yang berupa benda-benda buatan manusia seperti pakaian, alat-alat, tempat tinggal, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada bentuk non-material, yaitu kebudayaan yang berupa ide atau gagasan yang berbentuk abstrak serta tidak terwujud fisik, seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah yang selanjutnya, menurut Kuncharaningrat pada tahun 1981, ia menyebutkan bahwa adanya 3 sistem kebudayaan. Yang pertama yaitu ada sistem budaya. Nah, sistem budaya ini merupakan sesuatu yang kompleks yang berupa ide-ide, gagasan yang menjadi sumber inspirasi manusia yang mengatur dan memberi arah dalam menghadapi masalah kehidupan manusia. Nah, sistem ini sering disebut sebagai nilai budaya atau nilai orientasi budaya. Sistem ini tidak dapat diraba dan diamati, namun ia terletak pada pemikiran sekelompok masyarakat itu sendiri. Nah yang kedua yaitu ada sistem sosial. Nah, sistem sosial ini merupakan pola aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi serta bergaul dengan yang lain dari waktu ke waktu. Sistem ini dapat diobservasi, diamati, tetapi tidak dapat diraba. Contohnya itu seperti hubungan kita dengan masyarakat, keluarga, sekolah, dan sebagainya. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada kebudayaan fisik, merupakan keseluruhan hasil fisik, perbuatan, dan karya manusia dalam sekelompok masyarakat. Oleh karena itu, kebudayaan fisik ini bersifat sangat konkret, dapat diraba, dan dapat diamati, seperti benda-benda, alat-alat, atau benda lain hasil buatan manusia. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya tentang kontak antar budaya akan dijelaskan oleh Mas Aufa Surya Husna. Yang selanjutnya adalah penjelasan tentang kontak antar budaya.
Salah satu hasil kontak antar budaya adalah melalui interaksi suatu budaya yang mungkin mempelajari dan mengadopsi praktik-praktik tertentu terhadap budaya lain. Barangkali suatu contoh yang signifikan pada adopsi praktik-praktik terbaru yang dihasilkan dari pelayaran Columbus yang menghubungkan dua bagian dunia yang terpisah dalam satu titik. Everett Rogers telah mempelajari suatu proses komunikasi di mana inovasi-inovasi disebarluaskan kepada anggota sistem sosial. Peranan yang terpenting di dalam proses difusi adalah opini pemimpin atau pimpinan non-formal dan agen-agen pembaruan. Opinion leadership adalah dimiliki oleh individu-individu yang mampu secara informal mempengaruhi sikap atau perilaku nyata individu-individu lain ke dalam suatu cara yang diinginkan. Di mana model konvergensi komunikasi mendefinisikan suatu proses yang mana di informasi adalah secara bersama-sama mungkin dua atau lebih individu-individu yang berkonvergensi lintas waktu terhadap mutu tingkatan kesepakatan yang lebih besar, di mana model difusi akan memfokuskan atas apa satu individu lakukan terhadap individu lain. Model ini memfokuskan atas hubungan antara mereka yang berbagai informasi. Kunci untuk proses-proses difusi dan konvergensi lintas budaya adalah pengadaptasian suatu pesan untuk menerima budaya. Kuncinya adalah pengadaptasian suatu pesan untuk menerima budaya. Kuncinya adalah pengadaptasian ke budaya lokal, pemikiran lokal, produk lokal, dan strategi pemasaran yang bersifat lokal. Dua contoh adaptasi pesan adalah pemasaran makanan DIY. Difusi terjadi ketika suatu budaya mempelajari atau mengadopsi ide-ide baru atau kebiasaan. Terdapat dua peran penting yang membantu ide atau kebiasaan baru difusi ke dalam budaya. 1. Opini pemimpin adalah dimiliki oleh individu untuk mempengaruhi orang lain. 2. Agen pembaruan memiliki pengaruh terhadap pembaruan inovasi, yaitu membantu menetapkan apakah suatu ide baru akan digunakan atau tidak digunakan.